Baik, terima kasih. Selamat pagi dan terima kasih yang sudah bergabung di live IG YPK Bali. Sebelum kita mulai ke diskusi materi hari ini, kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo, selamat pagi Kak Sukma. Halo, pagi Kak Widya. Bagaimana kabar hari ini Kak Sukma? Baik, Kak Widya apa kabar? Baik, semoga kita selalu sehat ya. Oke, Ya, hmm, amin. sebelum kita mulai diskusi, perkenalkan dulu, saya Widya Astuti, fisioterapi dari YPK Bali. Nah, mungkin ada yang belum tahu juga ya tentang YPK Bali dan fisioterapi. Uh, Sedikit penjelasan, YPK Bali adalah yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi fisioterapi. Dan fisioterapi adalah pelayanan untuk mengembalikan fungsi dan sistem gerak tubuh. Nah, di sini kita udah punya tema ya yang sangat menarik ya. Yang sudah bergabung sudah tahu ya tema kita tentang kenali tahap tumbuh kembang pada balita. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak muda yang baru punya anak ya, baru perdana dan pertama ya punya anak, mungkin masih awam ya untuk step-step tumbuh kembang balita. Dan untuk calon ibu mungkin ya kayak saya dan kayak Kak Sukma ya yang belum menikah, mungkin sangat penting juga ya untuk mengetahui step-step tumbuh kembang pada anak. Nah, mungkin juga banyak pertanyaan, bagaimana sih kita bisa mengetahui anak kita itu mengalami keterlambatan pada tumbuh kembangnya. Nah, di sini kita akan bahas step-step tumbuh kembang anak. Di sini kita diskusi bareng ya, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, dan Kak Sukma ya. Ya, Nah, Kak Widya. di sini kita juga udah punya narasumbernya, Nimade Sukmawati. Saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita, Nimade Sukmawati, SFT FTR ya Kak Sukmaya. Betul sekali, Kak. Latar belakang pendidikannya dari lulusan Universitas Udayana tahun 2019. Kak Sukma ini staf YPK termasuk staf YPK Bali, fisioterapis, kurang lebih sudah 1 tahun ya Kak Sukma ya. Iya, Kak Widya, baru setahun nih. Mm-mm. Tapi udah banyak penggemarnya ya di YPK Bali. Oke, uh, Kak Sukma di sini akan menjelaskan tentang step-step tumbuh kembang balita dari umur 0 sampai 15 bulan ya Kak Sukma ya. Ya, hari ini kita akan diskusi tahap tumbuh kembang pada balita ya. Hmm. Oke, baik Kak Sukma. Kita langsung mulai saja Kak Sukma ya untuk masuk ke diskusi materi hari ini. Dan untuk sebelum kita lanjut, mungkin Bapak atau Ibu yang sudah mempunyai pertanyaan, yang mungkin yang baru bergabung ya, uh, yang udah punya pertanyaan bisa dicantumkan ke kolom komentar. Dan mungkin untuk poin-poin penting yang harus dicatat, bisa disiapkan alat tulisnya. Jadi bisa dicatat ya poin-poin pentingnya ya Kak Sukma ya. Ya, Mm-mm. betul sekali. Nanti banyak poin-poin yang penting ya yang perlu diingat juga oleh ayah muda dan ibu muda di rumah. Mm-mm. Oke, kita mulai aja ya Kak Sukma ya. Baik, Kak Sudah siap Widya, Kak Sukma? terima kasih. Mm. Sudah, Kak. Oke, silahkan. Oke, terima kasih untuk teman-teman, ibu dan bapak yang di rumah yang sudah bergabung dengan live IG kita. Hari ini saya akan sharing sedikit nih tentang apa aja sih tahap tumbuh kembang pada balita. Nah, sebelum kita masuk ke tahap-tahapnya nih, kita perlu tahu dulu apa aja sih aspek perkembangan normal itu. Nah, perkembangan normal itu ada 4 aspek ya. Jadi yang pertama itu aspek yang namanya motorik kasar. Motorik kasar itu adalah gerakan yang dilakukan oleh otot-otot besar. Misalnya seperti merangkak, jalan, duduk itu motorik kasar ya. Kemudian ada aspek motorik halus.
Nah, motorik halus ini nanti dilakukan oleh otot-otot kecil yang berada lebih di dalam. Seperti nanti kegiatannya itu menulis, menjepit, itu dilakukan oleh motorik halusnya. Kemudian ada aspek komunikasi bahasa dan yang keempat itu aspek personal sosialnya. Nah, saya sebagai fisioterapis di sini nanti untuk hari ini akan lebih banyak membahas tentang aspek dari motorik kasarnya ya. Langsung saja ya. Jadi bayi itu dari baru lahir, dari usia 0 sampai 1 bulan itu apa aja sih yang harusnya sudah bisa kayak gitu kan. Kadang kan orang tua di rumah itu pada bertanya-tanya ya. Nah, Kak Widya sendiri tahu nggak sih apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh bayi usia 0 sampai 1 bulan? Sudah bisa menggenggam mungkin ya Kak Sukmaya, refleksnya terus fokusnya mungkin sudah mulai mencari fokus ya Kak Sukmaya. Oke, jawaban Kak Widya ada benernya ya. Jadi, bayi usia 0 sampai 1 bulan itu dia benar sudah bisa menggenggam ya. Jadi, kalau misalnya nih ibu atau ayahnya di rumah menyentuhkan jarinya ke telapak tangan si bayi, nah nanti bayi itu akan menggenggam. Itu sudah bisa dilakukan di usia 0 sampai 1 bulan. Kemudian tadi Kak Widya bahas fokus. Fokus di sini maksudnya penglihatan ya Kak Widya ya. Iya, mungkin untuk stimulasi mainan yang ada lampu-lampunya mungkin sudah bisa ya Kak Sukmaya atau belum ya? Oke, untuk stimulasi mainan dan lampu-lampu itu bisa saja dilakukan, tapi pada usia 0 sampai 1 bulan itu bayi itu masih terbatas ya penglihatannya. Jarak yang bisa dilihat si bayi itu baru sekitar 25 sampai 30 cm. Jadi masih cukup masih jarak pandangnya belum begitu luas. Kemudian untuk warna pun yang dilihat itu masih hitam putih, masih seperti televisi zaman dulu itu masih hitam putih. Masih belum Belum terlalu warna-warna banyak, ya Kak Sukmaya. ya, belum banyak warna yang dikenal sama si bayi kayak gitu. Kemudian untuk usia 0 sampai 1 bulan itu bisa diamati juga apakah gerakan bayi itu seimbang. Misalnya tangan kanan atau kirinya itu sudah bisa digerakkan ke samping tubuhnya, kemudian kembali ke dalam lagi. Nah, itu harus diperhatikan kanan kirinya apakah sudah sama. Berlaku juga untuk kakinya kayak gitu. Tengok kanan dia sudah bisa, apakah dia bisa juga tengok kiri seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian usia 0 sampai 1 bulan ini si bayi bisa diberikan stimulasi ya. Stimulasinya itu berupa dia dilatih untuk tengkurap. Nah, latihan tengkurap ini penting ya. Jadi nanti dia akan latihan yang namanya neck control, mengangkat kepalanya kayak gitu. Nah, latihan mengangkat kepala ini nanti jadi modal awal untuk ke tahap berikutnya. Jadi ini sangat penting, latihan yang sangat penting. Kayak gitu. Untuk penguatan Oke, ekonominya ya Kak Sukmaya. Sangat ya penting ya, betul. bisa Ya, digarisbawahi ya nanti kalau ibu dan bapak muda ya. Ya, betul sekali. Jadi nanti kalau kepalanya sudah tegak, itu nanti untuk perkembangan berikutnya itu akan lebih bagus lagi ya hasil dari si anaknya. Oke, kemudian untuk usia 2 bulan nih. Nah, tadi kan saya bilang posisi tengkurap itu penting. Nah, jadi di usia 2 bulan ini nanti bisa diamati si anak itu sudah bisa mengangkat sendiri kepalanya. Di usia 2 bulan itu dia angkat kepalanya sendiri, tapi masih jatuh. Itu masih wajar ya. Jadi masih angkat sebentar, terus jatuh. Angkatnya belum tegak, itu juga masih wajar. Normalnya di usia 2 bulan ini beberapa bayi itu bisanya sekitar lebih kurang 45 derajat ya. Itu masih wajar ya Ibu Bapak. Tidak usah khawatir kayak gitu. Kemudian dia bisa juga berguling, bergulingnya sederhana yang kira-kira 90 derajat seperti dari miring kembali ke terlentang atau dia dari tengkurap kemudian balik dia ke samping kayak gitu. Belum yang bergulingnya yang full kayak gitu. Dan perlu distimulasi juga ya untuk Iya, sama orang tuanya ya.
Ya, jadi ibu bapak di rumah juga harus aktif ya, stimulasi dari tadi yang saya bilang stimulasi tengkurap, kemudian stimulasi berguling juga harus dibantu juga anaknya, stimulasi kalau dirasa kok dia belum bisa ya, jadi ibu bapak di rumah harus aktif juga, gitu. Oke. Kemudian sekarang si bayi sudah bertumbuh lagi nih, di usia 3 bulan. Nah, usia 3 bulan ini kepalanya sudah tegak ya. Jadi saat tengkurap, kepalanya si bayi ini sudah tegak, sudah bisa 90 derajat. Kemudian nggak sering jatuh lagi. Jadi dia bisa kepalanya tegak itu dalam posisi itu lebih lama lagi. Kemudian saat didudukkan atau dipangku itu dia sudah kepalanya sudah tegak juga, nggak miring lagi, nggak jatuh lagi kayak gitu. Di tahap Kemudian ini, di titik ini, uh, ya. neck controlnya sudah kuat ya Kak Sukma ya? Sudah Iya, harus kuat ya di Kak Sukma ya? betul sekali. Di usia ini, neck control si anak ini harus sudah oke ya, Ibu Bapak. Jadi bantu dimonitor juga anaknya di rumah. Anaknya sudah benar belum? Neck controlnya sudah oke belum? Kayak gitu. Kemudian di usia ini juga si anak itu kelanjutan dari bergulingan tadi dia sudah mulai lebih lancar lagi. Jadi di usia 3 bulan ini dia sudah bisa dari ditengkurepin dia bisa balik terlentang sendiri seperti itu. Tapi kalau belum pun itu ibu masih bisa bantu ya. Ibu bapak masih bisa bantu stimulasi untuk dia balik sendiri kayak gitu. Semakin sering stimulasi nanti anak tuh semakin lebih cepat lagi belajarnya kayak gitu. Oke, Kak Sukma bisa dilanjut. Baik, kemudian bertumbuh lagi ya si bayinya. Sekarang dia sudah 4 sampai 5 bulan. Jadi nanti di usia 4 sampai 5 bulan ini dia bergulingnya sudah bisa bolak-balik. Bolak-balik lancar itu sudah harus bisa ya di usia 4 sampai 5 bulan. Nanti dia berguling bolak-balik itu maksudnya dari terlentang sampai tengkurap sampai terlentang lagi kayak gitu. Terus dia guling-guling kayak gitu. Kemudian saat diposisikan berdiri nih, diposisikan berdiri, dia sudah menumpu pada kakinya. Kemudian dia mencoba memantul-mantulkan badannya, kayak gitu kan seringnya kita lihat bayi yang kayak gitu Ya. ya Kak Widya. Ya, Hmm. dia lebih excited lagi sekarang, terus lebih seneng lagi lihat lingkungannya. Jadi dia juga mencoba meraih benda yang ada di depannya. Jadi misalnya tadi kan Kak Widya bahas stimulasi dengan lampu warna-warni kayak gitu, itu bisa diberikan di bulan ini. Jadi dia lebih excited lagi lihat mainan yang berbunyi, berwarna-warni, berkelap-kelip. Ya, dia mencoba meraih benda itu. Kayak gitu. Nah, Berarti untuk duduk lebih sendiri, fokus untuk warna ya di tahap ini ya. ya. Mm-mm. Ya, dia sudah mulai lebih mengenal banyak warna lagi sekarang. Jadi dia lebih tertarik lagi. Apalagi warna-warna cerah ya, merah, kuning gitu biasanya si bayi itu lebih tertarik lagi. Kemudian tadi kan di usia 3 bulan dia masih didudukkan nih, diposisikan duduk seperti itu. Nah, di usia 4 sampai 5 bulan ini dia bisa duduk tapi masih dengan support atau bisa dia menumpu dengan tangannya atau dibantu jaga dengan bantal mungkin di sekitarnya itu dibilang masih duduk dengan support ya. Jadi dia belum duduk mandiri gitu. Kemudian dia juga belajar dari tidur ke duduk sendiri. Nah, ini pun dimulai beberapa anak nih, mulainya itu dari yang posisi tengkurap, kemudian dia angkat pantat, ada yang seperti itu, ada juga yang tidur ke duduknya itu dengan dia posisi miring, kemudian dia menumpukan sikunya seperti itu. Banyak caranya sih si anak biasanya untuk dari tidur ke duduk. Berarti tidak masalah ya Kak caranya bermacam-macam, yang penting polanya yang benar ya Kak ya. Ya, betul. Mm. Si ibu dan ayah di rumah juga harus mulai aktif ya mengajarkan si anak itu untuk tidur ke duduk sendiri karena itu kan aktivitasnya harus mandiri nanti di usianya dia yang semakin bertambah.
Oke, sekarang dia jadi usia 6 bulan nih. Si bayi udah usia 6 bulan. Nah, di sini dia tidur keduduknya mulai lancar nih. Dia bisa sendiri, sudah bisa sendiri. Sedikit stimulasi dari ayah atau ibunya. Kemudian saat duduk pun dia sudah tanpa support lagi. Jadi dia duduk itu sudah tidak menumpu tangannya, kemudian tidak ada bantal lagi di pinggirnya yang menjaga dia kayak gitu. Dia sudah duduk mandiri. Kemudian saat bermain itu dia diberikan mainan di depannya, dia sudah berusaha mengambil, kemudian memindahkan dari tangan kanan misalnya ke tangan kiri, begitu juga sebaliknya, seperti itu. Nah, di sini paling penting ya Kak Sukma ya di poin fase 6 bulan ini, karena anak sudah bisa mengambil benda di sekitarnya, biasanya langsung dimasukkan ke mulut gitu ya Kak Sukma ya. Mungkin harus lebih aware orang tuanya agar menjaga kebersihan di sekitar anak ya Kak Sukma ya. Harus disteril mungkin mainannya sebelum bermain, seperti itu ya Kak Sukma. Ya, jadi kan di usia 6 bulan ini hand and eye coordination yang seperti saya bilang tadi itu dia mengambil sesuatu terus berusaha memindahkan itu sangat rentan dimasukkan ke mulut karena kan dia mulai belajar makan juga ya di usia ini. Jadi ibu bapak di rumah itu yang sangat harus diperhatikan itu kebersihan mainan si anak ya. Jadi saran saya sebaiknya dibersihkan secara rutin mainannya. Jadi habis main bersihkan dulu, kemudian disimpan. Kalau misalnya sebelum main nih bersihin dulu kan riwah ya. Jadi mending setelah main saat anak udah tidur bersihkan mainannya baru disimpan rapi kayak gitu. Oke, dia juga di usia ini belajar merayap. Nah, merayap itu maksudnya dia merangkak tapi perutnya itu masih nempel di kasurnya atau di alasnya dia yang untuk dia latihan kayak gitu. Tapi polanya itu sudah ini ya, sudah cross polanya itu sudah cross. Jadi kalau yang tangan kirinya yang maju, kaki kanannya yang maju seperti itu. Polanya sudah terbentuk. Sudah bagus ya Kak Sukma ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian lanjut dia bertumbuh lagi di usia 7 sampai 8 bulan, dia itu sudah belajar dan bisa merangkak. Jadi di sini perkembangan merangkaknya itu sangat cepat ya. Jadi dia belajar merangkak, kemudian dia lancar merangkak itu di usia 7 sampai 8 bulan. Kemudian dia berusaha berdiri sendiri. Jadi dia kalau ada meja di sekitarnya atau ada kursi gitu, dia berusaha meraih itu dan belajar berdiri kayak gitu. Jadi dia berdirinya masih berpegangan. Nah, kemudian si anak kalau belajar berdiri kan excited nih biasanya. Tapi saat dia mau duduk lagi, itu dia masih belum smooth. Di bulan ini dia gerakannya masih kasar. Jadi dia 7 sampai 8 bulan itu kalau jatuh gitu dari berdiri, dia masih apa ya, lempar pantat gitu. Kayak dilempar pantatnya kalau mau duduk kayak gitu. Jadi gerakannya itu belum smooth kayak gitu. Berarti di Ya. fase ini sudah mulai merambat ya Kak Sukma? Apa hanya cuma berdiri aja Kak Sukma? Nah, mungkin untuk beberapa bayi yang perkembangannya ada yang namanya level perkembangannya lebih cepat itu mungkin ada yang merambat. Tapi normalnya kebanyakan bayi itu merambat itu di usia 9 sampai 10 bulan, di saat dia sudah bisa berdiri sendiri. Kemudian dia berusaha mencari pegangan baru dia merambat. Kayak gitu sih biasanya kebanyakan bayi. Kemudian di usia 9-10 bulan itu juga dia duduknya sudah lebih halus, jadi dia bisa pelan-pelan duduknya, jadi dia jongkok dulu kayak gitu. Itu polanya dia sudah lebih mengerti lagi di usia 9 sampai 10 bulan. Karena sudah Kayak lebih gitu. kuat ya Kak Sukma ya di Ya, kakinya. Kaki dan keseimbangannya juga udah lebih oke dibanding bulan sebelumnya, seperti itu. Oke, kemudian dia bertumbuh lagi nih di usia 11 sampai 12 bulan. Nah, di usia ini dia berdirinya sudah benar-benar sendiri dan sudah seimbang ya. Kalau misalnya di usia 9 sampai 10 bulan itu dia sudah bisa berdiri tanpa pegangan, tapi masih jatuh itu masih wajar. Tapi di usia 11 sampai 12 bulan itu dia
normalnya sudah lebih seimbang lagi. Jadi dia sudah bisa berdiri itu lebih lama tanpa pegangan seperti itu. Sudah bisa Kemudian dia, simulasi ya, Kak ya. Ini ya, simulasi jalan Kak Sukma ya. Satu ya menit. betul. Jadi di bulan ini, di usia 11 sampai 12 bulan, si anak itu mulai excited untuk berjalan. Tadinya dia belajar merambat nih dengan berdiri berpegangan. Sekarang dia mulai excited untuk jalan itu biasanya cari orang tuanya, ditarik tangannya pegangan, kemudian dia minta jalan kayak gitu. Jadi dia lebih perlu support dari orang-orang sekitarnya kayak gitu. Dia belum pede sama kekuatannya dia sendiri kayak gitu. Tapi dia di usia ini sudah bisa kalau misalnya dia lagi jalan nih sama ibu atau ayahnya, lihat mainannya di bawah, itu dia bisa bungkuk, terus kembali ke posisi berdiri itu di usia ini ya, di usia 11 sampai 12 bulan. Jadi dia sudah bisa melakukan satu tugas sederhana seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Sukma. Oke, lanjut lagi. Nanti dia bertumbuh lagi nih si bayi. Dari usia 13 sampai 15 bulan, di sini dia sudah pede dengan dirinya. Dia sudah jalan itu sudah sendiri, sudah seimbang jalannya. Kayak gitu. Dia kadang-kadang si bayi senengnya sambil dorong kereta kayak gitu atau sambil narik mainan yang ada rodanya. Itu masih wajar ya di usia 13 sampai 15 bulan ini. Sudah Tapi dia sudah, aktif-aktifnya ya Kak Sukma ya. iya, dia sudah percaya diri sama kekuatan kakinya sendiri, sudah tanpa support lagi dari orang tuanya misalnya kayak gitu. Udah lincah ya, yang bikin orang tua repot sih di usia 12 sampai 15 bulan ini ya Kak Sukma ya. Iya, betul, karena kan si bayi ini lagi senang-senangnya jalan ya. Tuh. Mm-mm. Nah, untuk ibu bapak di rumah nih, penting banget ya red flag-nya gitu. Jadi bendera merah peringatannya itu kalau si anak usia 18 bulan ini belum bisa jalan. Nah, itu udah sangat ini ya, sangat harus diwaspadai. Jadi, ibu bapak yang punya anak di rumah bisa lebih aware lagi kalau di usia 18 bulan dia belum bisa jalan. Nah, ibu bapak mesti ini nih, mesti berpikir kenapa ya Hati-hati anak ya, saya, ya kenapa ya anak saya kok belum mengalami bisa jalan? keterlambatan. Betul, itu sudah dicurigai ada keterlambatan perkembangan. Jadi ibu bapak mungkin ada beberapa fase si anak perkembangannya sebelumnya itu dia terlambat atau dilewati kayak gitu. Jadi kalau ibu bapak masih bingung, ibu bapak bisa konsultasi dengan YPK Bali nih. Nah, nanti konsultasinya itu bisa dibuka ya Kak Widya di biodata IG YPK Bali. Gimana caranya Kak Widya? Nanti bisa dilihat ya di biodata IG YPK Bali. Nanti kita punya fisioterapi online. Apa namanya? Asesmen online ya Kak Sukma ya? Ya, Nanti asesmen konsultasi online. online-nya ya Kak Sukma ya. Nah, di situ kita sudah Tuh. ada di bio, bisa diklik di link tree. Nanti diklik di sana dan pilih pelayanan rehabilitasi. Nah, di sana langsung diarahkan ke WhatsApp fisioterapi online kita. Nah, di sana kita Bapak atau Ibu yang masih kurang atau masih ingin bertanya bisa bertanya melalui WhatsApp kita di YPK Bali Ilion. Nanti bisa bersama fisioterapi YPK kita. Itu ya Kak Sukma ya. Ya, betul sekali Kak Widya. Oke, Jadi sudah. untuk hari ini segitu sharing dari saya. Mungkin ada beberapa ibu atau bapak di rumah yang ingin bertanya. Ya, ini Kak Sukma sudah ada yang bertanya, dua ibu ya. Ada dari Mauca Sanur dan Amung. Amung dan Oke, Amung Kampret. satu-satu dulu Kak Widya. Ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Kak Sukma ya. Dari Mauca Sanur. Pertanyaannya seperti ini Kak Sukma. Mau tanya, umur berapa bulan sih bayi dilatih tengkurap? Dan berapa lama posisi tengkurapnya? Bisa dijawab Kak Sukma?
Oke, saya jawab ya. Terima kasih Ibu Etmauka Sanur ya. Iya, Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi bayi itu dilatih tengkurap itu bisa sedini mungkin ya. Jadi sebenarnya kan di beberapa rumah sakit pun sekarang setelah melahirkan itu si si bayi itu langsung ditengkurepin ya di dada ibu atau ayahnya itu. Jadi stimulasi tengkurap itu sudah dilakukan sedini mungkin. Jadi untuk durasinya sendiri itu, nah misalnya kalau usia 0 sampai 1 bulan kan kadang kita eh, tengkurapin sebentar, mungkin sekitar 1 menit kayak gitu. Kita lihat juga dari si bayinya sendiri. Yang penting jalur nafasnya itu tidak ditutup ya. Misal kalau dia di usia 0 sampai 1 bulan kan belum bisa angkat kepala. Jadi dia kita posisikan kepalanya miring agar saluran nafasnya itu tidak tertutup. Nah, nanti ibu atau ayah yang melakukan stimulasi tengkurap itu bisa aktif juga kontrol bayinya apakah ada tanda-tanda dia mulai tidak nyaman seperti itu. Kalau bayi kan menyampaikan keinginannya biasanya nangis ya. Jadi kalau mulai meringis gitu kita bisa kembalikan lagi ke posisi terlentang, posisi nyamannya. Nah, kalau untuk usia 2 bulan atau 3 bulan yang dia sudah aktif mengangkat kepalanya, itu dia sudah bisa kita lihat sendiri karena dia sudah aktif ya. Jadi dia akan lebih menyuarakannya itu lebih ke nangis kayak gitu. Jadi dia sudah capek, itu misalnya angkat kepala, dia akan nangis, minta dibalik kayak gitu. Itu usia 2 bulan, 3 bulan juga sama seperti itu, tapi dia lebih aktif berguling sendiri. Jadi dia kembali ke posisi awalnya itu dia lebih aktif berguling sendiri seperti itu. oke, sudah dijawab ya sama Kak Sukma. Berarti intinya bayi dilatih tengkurap tuh kalau bisa sedini mungkin ya Kak Sukma ya untuk stimulasinya ya. Betul, Nah, dan betul. untuk durasinya tergantung untuk mood dari anak-anaknya sendiri ya. Hmm. Ya, Oke, dilanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Sukma ya. Dari baik. Amung Kampret. Dari Amung Kampret. Masalah apa yang timbul jika ada balita meloncati tahap perkembangannya? Bisa dijawab Kak Sukma? Oke, terima Silakan. kasih Ibu Amung Kamfred. Pertanyaannya bagus ya. Ini banyak sih biasanya kasusnya ibu dan ayah di rumah pada nanya ini. Kok anak saya, yang paling sering nih saya dengar, kok anak saya nggak bisa A tapi bisa B itu gimana ya? Seperti itu. Nah kasusnya itu yang paling sering kan pertanyaan yang saya dengar itu, kok anak saya nggak merangkak ya tapi dia langsung jalan kayak gitu. Itu untuk beberapa sumber itu memang masih diperdebatkan ya. Kenapa sih anak itu nggak merangkak tapi langsung jalan? Apa sih yang akan terjadi? Itu beberapa sumber itu masih memperdebatkan. Tapi beberapa sumber juga mengatakan kalau beberapa anak memang tidak melewati fase merangkak, tapi dia langsung ke fase berikutnya yaitu berdiri, jalan seperti itu. Nah, kalau memang perkembangannya yang dilewati cuma merangkak misalnya, yang tidak dilewati, itu dikatakan kalau si anak itu tidak mengalami permasalahan yang serius. Jadi dia masih bisa berkembang dengan baik, tapi di usianya nanti itu karena merangkak sendiri itu kan merupakan latihan hand and eye coordination. Jadi dia lebih banyak koordinasi ya. Jadi nanti di usianya itu mungkin dia permasalahannya lebih ke koordinasi seperti itu. Jadi dia lebih mudah bosan, dia lebih ke mood jadinya. Koordinasinya kurang, moodnya kurang, fokusnya juga cepat teralihkan seperti itu. Karena kan merangkak itu gerakannya kompleks sebenarnya ya. Jadi lebih ke situ sih permasalahannya. Beda lagi permasalahannya kalau memang dia usianya sudah misalnya 12 bulan, tapi dia belum melewati fase yang dari 3 bulan, yang seperti angkat kepala itu beda lagi nanti kasusnya. Kayak gitu sih, Ibu Amung. Oke, baik. Sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Amung Kampret.
masalah apa yang timbul, berarti tidak ada masalah ya Kak Sukma ya. Mungkin masalahnya Eh, cuma di koordinasinya dan tidak ada tidak ada dan masalah tidak yang serius, tapi serius. memang akan ada permasalahan seperti koordinasi seperti itu. Karena Jadi kan tidak rangka tidak ada keterlambatan ya Kak Sukma ya, berarti cuma masalah di koordinasi ya untuk kedepannya ya. Dan itu pun bisa distimulasi lagi ya Kak Sukma ya. ya betul bisa dibantu stimulasi lagi. Nah, ini Kak Sukma ada pertanyaan lagi yang ketiga dari Inyoman Baktiase. Eh, bisa dijelaskan red flag-nya untuk setiap tahap perkembangan si anak? Oke, Ya, red silakan. flag ya. Baik, terima kasih Bapak Inyoman Baktiasa atas pertanyaannya. Jadi, red flag-nya itu, misalnya nih, dia di usia 2 bulan itu sudah mengangkat kepala, tapi dia sampai usia 3 bulan tuh dia belum. Nah, angkat kepala sendiri, setiap gerakan motorik kasar ini rata-rata punya seperti kita bilangnya apa ya, ambang batas seperti itu, ambang batas sampai 2 bulan. Nah, jika melewati waktu 2 bulan itu sudah bisa dikatakan keterlambatan. Jadi misalnya dia 3 bulan nih, didudukkan, di pangku. Dia harusnya sudah bisa kepalanya tegak ya. Tapi si anak ini kepalanya masih jatuh ke depan atau masih menyender ke belakang. Kepalanya masih belum bisa tegak sendiri. Nah, itu masih bisa distimulasi terus seperti posisi tengkurap seperti tadi yang saya bilang sampai usia 5 bulan. Kita lihat perkembangannya sampai usia 5 bulan. Nah, jika usia 5 bulan pun juga itu belum ada perkembangan, berarti itu sudah bisa dikatakan keterlambatan ya atau delay. Nah, itu sudah bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke fisioterapi, bisa ke YPK Bali langsung ya, seperti tadi yang dikatakan Kak Widya, itu bisa hubungi langsung fisioterapi kami di YPK Bali eLearn itu untuk konsultasi online. Jadi lebih enak ya bicaranya karena di sana nanti konsultasinya akan one on one. Jadi kasusnya lebih digali lagi sama fisioterapis. Jadi nanti penanganannya pun lebih tepat lagi seperti itu. Oke, sudah Kak Sukma ya. Sudah Kak Widya. Ya, mungkin sudah jelas ya untuk Bapak Nyoman Baktiase. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kalau memang ada yang kurang jelas, bisa ditambahkan lagi. Dan ini ada pertanyaan lagi Kak Sukma dari Ibu Dewi Saraswati. Pertanyaannya, saat usia anak mulai tahap berjalan dan mungkin posisi jalan agak mengangkang. Nah, apakah itu normal atau tidak? Dan sampai kapan posisi seperti itu dinyatakan normal? Silahkan Kak Sukma. Oke, terima kasih Ibu Dewi Saraswati atas pertanyaannya. Tadi Ibu bilang usia anak usia berjalan tapi jalannya mengangkang, seperti itu. Nah, bisa dicari tahu dulu ini. Dulu dia mungkin saat berjalannya karena kan beberapa orang tua masih saya lihat pakai baby walker ya. Nah, apakah pakai baby walker sehingga dia lebih sering mengangkang posisinya atau ada masalah di posisi pergelangan kakinya. Nah, itu bisa jadi ya, bisa menjadi penyebab si anak itu jalannya mengangkang. Nah, kalau misalnya ini dia ada masalah di posisi pergelangan kakinya itu, entah dia seperti sedikit terputar keluar atau ke dalam, itu bisa mempengaruhi posisi jalannya ya agak mengangkang karena itu keseimbangannya dia berkurang. Jadi dia semakin dia mengangkang itu artinya dia tidak pede terhadap keseimbangannya. Jadi dia butuh support yang luas untuk dia berjalan. Kan kalau mengangkang itu lebar ya jarak kakinya. Jadi kan supportnya dia itu banyak, luas untuk dia berjalan. Seperti itu. Jadi dia ada masalah keseimbangan sebenarnya si anak. Tapi kalau
ini untuk berjalan saya juga sebenarnya perlu lihat sih pola jalan si anak itu seperti apa gimana bentuk pergelangan kakinya saat berjalan seperti itu. Perlu digali lebih dalam lagi, Bu Dewi. Oke, sudah Kak Sukma? Sudah. Mungkin kalau Ibu Dewi masih bingung dengan kondisi anaknya itu masih bisa konsultasi ke kita sih ya Kak Wida ya. Konsultasi online-nya di YPK Bali Ilin ya. Sesuai yang Iya, kita tadi, betul. tadi sebelumnya bahkan bisa cek di bio Instagram kita YPK Bali, bisa diklik di link tree-nya. Nah, dipilih di pelayanan rehabilitasi dan langsung ditujukan ke WhatsApp YPK Bali. Nah, di sana bisa konsultasi online. Jadi untuk Bu Dewi Saraswati udah cukup ya. Jadi hanya dilihat posisi pergelangan kakinya. Nanti kalau lebih lanjutnya langsung dibawa ke fisioterapi untuk konsultasi. Itu ya Kak Sukma ya. Ya, mungkin nanti kalau misalnya setelah konsultasi dengan kita ternyata ada masalah di pergelangan kaki atau keseimbangan karena otot-otot perut atau punggungnya kurang itu kan bisa kita stimulasi dulu atau mungkin nanti memang perlu alat bantu. Nanti kita lihat sesuai kondisinya. Kalau tadi ada pertanyaannya juga sampai kapan ya anaknya jalan seperti itu kayak gitu ya? Iya Kak Sukma. Nah, itu kalau misalnya si anak tidak mendapatkan stimulasi yang baik dan benar, dia akan terus jalannya ngangkang kayak gitu. Jadi dia nggak tahu gimana sih jalan yang benar itu dia kurang distimulasi untuk pola jalan yang benar, dia akan mempertahankan posisi jalannya dia yang mengangkang kayak gitu. Jadi harus memperbaiki polanya dulu ya. Ya, betul. Oke, sudah Kak Sukma? Sudah, Kak Wida. Oke, terima kasih untuk Ibu Dewi Saraswati untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Kak Sukma, pertanyaan yang keempat. Halo Kak Sukma dan Kak Widya, saya mau bertanya. Ini dari siapa ini? Dari Kanalita. Pertanyaannya, tentang saya mau bertanya, keponakan saya sudah berusia 15 bulan dan sudah bisa berjalan tapi tidak sempat melewati fase merangkak. Apakah hal itu normal? Silakan Kak Sukma. Oke, pertanyaannya tentang merangkak lagi ya. Seperti tadi, kayaknya ada pertanyaan yang mirip ya tadi ya. Iya, jadi Ya, melewati fase sepertinya merangkak ya. ya. Mungkin mirip. uh, Oke, tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya. Jadi, beberapa anak itu memang melewati fase merangkaknya. Jadi, dia langsung belajar berdiri dan berjalan seperti itu. Nah, beberapa sumber itu memang masih memperdebatkan ya, Kak. Siapa tadi namanya? Kak Kanalita. Kak Kanalita. Kanalita. Kak Nah, Kanalita. beberapa sumber itu masih memperdebatkan ya. Kenapa sih beberapa anak itu melewati fase merangkak seperti itu? Itu masih diperdebatkan. Apakah itu ada gangguan yang serius sampai ada gangguan di otaknya itu masih diperdebatkan. Tapi beberapa sumber itu mengatakan beberapa anak memang melewati fase merangkaknya dan itu dia masih bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, dengan normal seperti itu. Tapi yang ditemukan permasalahannya itu saat nanti dia di usia sekolah seperti itu. Jadi beberapa anak yang sudah diteliti yang tidak merangkak tadi itu diperhatikan di usia sekolahnya itu dia koordinasinya kurang seperti itu. Karena kan usia sekolah itu lebih kompleks ya, kehidupan sosialnya sudah berkembang di sana. Jadi koordinasinya kurang, kemudian fokusnya juga cepat teralihkan, mudah bosan, seperti itu. Jadi gangguannya itu lebih ke gangguan koordinasinya. Dikatakan tidak ada gangguan yang serius, seperti misalnya ada permasalahan di saraf di otaknya. Dikatakan tidak seperti itu, tapi yang terganggu itu adalah koordinasinya. Karena kan merangkak itu sebenarnya untuk melatih koordinasi. Seperti itu, Kak Kanalita. Oke. Terima kasih Kak Sukma. Terima kasih juga untuk pertanyaannya dari Kak Kanalita. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Bapak yang masih bingung tentang step-step tahapan tumbuh kembang anak atau memang ada yang mengalami keterlambatan.
mungkin bisa bertanya, bisa ditanyakan di sini, kita diskusi bersama-sama. Oke, sudah terjawab ya Kak Kanalita ya. Terima kasih. Oke, sambil nunggu yang bertanya, mungkin kita jelaskan sedikit ya tentang YPK Bali ya. Untuk program-program YPK Bali itu ada di Ya, sini. betul. Di sini ada program rehabilitasi fisik, itu kita menangani untuk fisioterapi ya, untuk menangani pelayanan untuk mengembalikan fungsi dan sistem gerak tubuh. Dan di sini juga ada untuk latihan aktif ya Kak Sukma ya, di gym. Terus kita juga Betul, kita juga ada gymnya. Sudah punya cukup lengkap juga ya Kak Widya ya. alat ya. Dan kita juga punya edukasi untuk latihan untuk sosial anak ya di sini ya. Untuk edukasi, dan kita juga ada program Bali Rungu untuk tes telinga tes dini telinga ya, untuk tes telinga, dan ada program mobile clinic. Jadi itu fisioterapi yang keliling ke desa-desa yang dilaksanakan di Banjar setiap desa ya Kak Sukma ya. Ya, betul di desa yang masih minim ya akses Iya, fisioterapi seperti itu. Tapi ada banyak anak yang perlu fisioterapi, jadi kita datang ke sana langsung. iya. Jadi sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oh, ini ada yang bertanya dari Kak Ayudian. Pertanyaannya, halo Kak, aku mau tanya, aku punya keponakan 3 tahun. Tapi sampai sekarang saat dia jalan kakinya jinjit. Kira-kira pengaruhnya apa ya Kak? Apakah ada pengaruh oleh baby walker? Silakan Kak Sukma. Oke, terima kasih Kak Ayudian atas pertanyaannya. Nah, pengaruh dari baby walker ya. Jadi mungkin aja nih saat mungkin waktu kecil keponakannya itu sering diduduin di baby walkernya itu, tapi stimulasi kakinya itu telapak kakinya itu nggak menapak seluruhnya di baby walker. Jadi dia nggak mengenali lingkungannya. Kan di telapak kaki kita itu banyak ya yang namanya saraf di sana. Itu sangat penting distimulasi. Jadi saat belajar berdiri, berjalan itu anak itu penting sekali diperhatikan posisi telapak kakinya. Jadi itu kakinya itu harus benar-benar napak seluruhnya di permukaannya. Misalnya dia latihannya di lantai atau di alas karpet seperti itu harus menapak seluruhnya. Jadi biar terstimulasi semua saraf yang ada di telapak kakinya. Jadi kalau misalnya dia kurang stimulasi, dia nanti akan kalau misalnya dia di jalan nih di permukaan yang dia tidak kenal kayak gitu. Misalnya ada yang berbatu sedikit, itu dia otomatis akan menjinjit karena gimana ya, kita bilangnya kayak kakinya itu kayak takut gitu karena dia kekurangan stimulasi. Dia saat seharusnya distimulasi itu dia tidak mendapatkan stimulasi yang cukup seperti itu. Mungkin juga ada pengaruh ke pola jalan, ada juga pengaruhnya ke kekuatan otot. Mungkin ada ototnya yang nggak simetris kekuatannya, bisa kayak gitu sih. Itu kompleks, kita perlu lihat juga seperti tadi yang saya bilang, kita perlu nilai lagi si anak dari pola jalannya, saat kapan dia menjinjit, karena kan pola jalan itu banyak fasenya, jadi kita harus lihat dia di saat apa dia menjinjit, ada ototnya yang terlalu berkontraksi atau terlalu lemah atau bagaimana, itu kita harus amati lagi sih Kak. Jadi kalau memang masih bingung, ya bisa konsultasi dulu. Kami siap membantu di sini. Oke, terima kasih untuk
Kak Ayudian untuk pertanyaannya, mungkin sudah jelas ya. Wah, di sini ada yang menyapa. Ibu Kirina Uge. Halo Ibu Kirina Uge. Halo. Hmm, mungkin nggak ada lagi ya pertanyaan ya yang masuk. Oke, mungkin sudah jelas. Mungkin Kak Widya ada yang dipertanyain mungkin? Mungkin Kak Widya dari tadi mendengarkan, mungkin ada yang mau ditanya? Oh, cukup sih Kak Sukma untuk saya, sudah cukup jelas. Jadi mungkin karena Ibu dan Bapak nggak ada yang bertanya juga, mungkin kita tutup ya. Mungkin juga sudah paham, sudah jelas ya dari diskusi materi dari Kak Sukma. Dan mungkin juga yang masih perlu dicek dan perlu konsultasi, bisa lihat bio Instagram kita di YPK Bali, YPK Bali Learn. Nanti bisa dicek di pelayanan rehabilitasi dan langsung tersambung di WhatsApp kita. Nah, di sana bisa konsultasi dengan fisioterapi kita. Terima kasih yang sudah bergabung dan banyak bertanya juga di sini ya. Kita bagi informasi juga. Mungkin semoga bermanfaat buat Ibu dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Ini Terima ada kasih salah juga untuk Kak akur. Widya. Oke, Bapak. Dari Pak siapa? Nanti akan Yasmin. disampaikan ya. Nanti akan disampaikan ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Di end ya. Sampai jumpa lagi.